Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk bisa kembali melanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Furuqu Baina Manhaji Ahli Sunnati wal Jamaah wa Manhaji Mukhalifihim fi Nushi Sultan. Perbedaan antara manhaj Ahlu Sunnah wal Jamaah dengan manhaj kelompok yang menyimpang di dalam menasihati penguasa. Kedua kalinya salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita, baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa budiman Al-Iman TV dan pendengar setia radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan siang yang baik ini kita akan lanjutkan bahasan kita dari perbedaan yang keempat tentang cara menasehati pemimpin kaum muslimin, ya, yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan bahwasannya di sana ada 3 kondisi, 3 keadaan, 3 macam cara, ya, yang dilakukan oleh manusia, khususnya kaum muslimin, di dalam mengingkari kemungkaran kepada penguasa, kepada pemimpin kaum muslimin. Keadaan yang pertama adalah dilakukan dengan rahasia, dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, dengan cara berbicara secara langsung 4 mata dengan pemimpin tersebut. Kemudian yang kedua adalah dengan cara jelas, terang-terangan di hadapan penguasa. Sedangkan kondisi yang ketiga atau cara yang ketiga, dan ini adalah bahasan kita, adalah mengingkari kemungkaran tersebut dengan terang-terangan, akan tetapi di kondisi tidak hadirnya penguasa tersebut. Ya, ada huduri sultan, tidak hadirnya penguasa di majelis tersebut. Di halaman 71, ya, dikatakan ammal halatu tsalitsah al-inkaru 'alanan fi ghairi mahdhar sultan. Adapun keadaan yang ketiga, yaitu mengingkari secara terang-terangan fi ghairi mahdhar sultan, ya, di saat tidak hadirnya pemimpin tersebut. Nah, ini yang membedakan antara kondisi kedua dan kondisi yang ketiga. Kalau kondisi yang kedua, ya, mengingkari kemungkaran dengan terang-terangan di hadapan pemimpin. Artinya penguasa itu dia ada di majelis tersebut, hadir di majelis tersebut. Sedangkan pada kondisi yang ketiga ini penguasa tidak ada. Pemimpin kaum muslimin tidak ada di majelis itu. Falaha halatan. Maka di sana ada 2 keadaan, ya. Keadaan yang pertama, an yunkira al-munkar mushhiran mu'linan bismi sultan. Keadaan yang pertama adalah mengingkari kemungkaran
dengan menyebutkan nama penguasa. Ya, dengan menyebutkan terang-terangan nama penguasa. Ini keadaan yang pertama. Kemudian keadaan yang kedua, an yunkiral munkar atau al-munkir, an yunkiral munkir wa yuhadhdhir minhu duna dzikri ismi sultan, yaitu mengingkari kemungkaran dan yuhadhdhiru minhu, mewanti-wanti, memberikan peringatan tanpa menyebutkan nama penguasa. Tanpa menyebutkan nama penguasa. Kita ulang, ya. Macam yang ketiga, terkait dengan mengingkari kemungkaran penguasa dengan terang-terangan, yang tidak ada pemimpin itu di majelis tersebut, itu ada dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah mengingkari kemungkaran yang ada dengan menyebut nama penguasa, pemimpin kaum muslimin. Kondisi yang kedua adalah mengingkari kemungkaran tanpa menyebut nama penguasa yang dimaksud. Fal munkar idza sya'a la budda min inkarihi fa'alahu man fa'alah. Kemungkaran, ya, apabila sudah menyebar, apabila sudah merambah kemana-mana, menjamur di mana-mana, maka ini wajib hukumnya untuk diingkari, ya, kepada orang yang melakukannya, siapapun dia. Wa munkaratus sultan idza sya'at wa khifa an yuqtada bih fatantashiru wa tashi'u fala budda min inkariha. Kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa apabila sudah menyebar kemana-mana dan dikhawatirkan akan diikuti oleh rakyatnya, sehingga akan semakin merambah di setiap lapisan masyarakat, maka ini wajib hukumnya untuk diingkari. Walakin li ahli sunnati tariqatun hakimah fi inkariha. Akan tapi ahlu sunnah wal jamaah, mereka memiliki cara yang bijak dalam mengingkarinya. Ahlu sunnah wal jamaah memiliki cara yang bijak di dalam mengingkarinya. Ini paragraf, ya, yang menunjukkan kepada kita bahwasanya menegakkan, ya, ingkarul munkar itu hukumnya wajib. Apalagi tatkala kemungkaran itu sudah menyebar kemana-mana, merajalela, merambah di setiap lapisan masyarakatnya, maka wajib untuk diingkari siapapun pelakunya. Jika itu terkait dengan penguasa dan pemimpin kaum muslimin, maka Ahlussunnah wal Jamaah memiliki cara yang berbeda dengan kelompok menyimpang yang lain. Qala al-ulama, para ulama mengatakan, dan di sini disebutkan beberapa nama oleh beliau, Muhammad ibnu Abdul Latif, yaitu Muhammad bin Abdul Latif, wa Syekh Sa'ad bin Hamad bin Atiq, demikian pula Syekh Sa'ad bin Hamad bin Atiq, wa Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Anqari, dan juga Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Anqari, wa Syekh Umar ibn Muhammad bin Salim, demikian pula Syekh Umar bin Muhammad bin Salim, wa Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Latif rahimahumullah, dan juga Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Latif, semoga Allah merahmati mereka semua. Mereka mengatakan, wa amma ma yaqa' min wulatil umur min al-ma'asi wal mukhalafat allati la tujibu al-kufra wal khuruja min al-islam fal wajibu fiha munasahatuhum 'ala al-wajhi asy-syar'i birifqin wattiba'i ma kana 'alaihi as-salaf salih. Kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin, oleh penguasa,
apakah itu berupa kemaksiatan atau penyimpangan-penyimpangan yang lain yang tidak mengantarkan pelakunya kepada kekufuran dan kemurtadan, yaitu keluarnya dari Islam, maka wajib untuk memberikan nasihat kepada pemimpin tersebut. Wajib ditegakkan nasihat kepada penguasa tersebut alal wajhi syar'i, tentu sesuai dengan aran-aran syar'i, tentu dengan cara-cara yang syar'i. Birifqin, dengan lembut, wattiba'i ma kana alaihi salafus salih, dan mengikuti apa yang menjadi pegangan as-salafus salih. Yaitu apa? Min adamit tashni'i alaihim fil majalis wa majami'in nas. Ketika disebutkan wattiba'i ma kana alaihi salafus salih, dan mengikuti apa yang telah dilakukan oleh salafus salih dahulu, yaitu apa? Berupa tidak menjelek-jelekkan pemimpin, tidak merusak citra buruk mereka di majelis-majelis dan di tempat-tempat berkumpulnya manusia. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, ya. Apabila pemimpin kaum muslimin, apabila penguasa kaum muslimin terjatuh dalam kemungkaran, terjatuh dalam kemaksiatan, dan itu menyebar dan merambah kemana-mana, ya, maka dalam hal ini wajib untuk diberikan nasihat kepada mereka sesuai dengan arahan syar'i dan cara yang syar'i, dan juga mengikuti apa yang menjadi pegangan ulama salaf, yaitu tidak menjelek-jelekkan nama mereka di majelis dan juga tidak memburuk-burukkan, ya, harga diri mereka di tempat-tempat berkumpulnya manusia. Wa i'tiqadu anna dzalika min inkaril munkaril wajib inkaruhu 'ala al-'ibad wa hadha ghalatun fahish wa jahlun dhahir. Adapun meyakini bahwasannya di dalam mengingkari kemungkaran, ya, harus disebutkan pelakunya, ya, kemudian ditambahkan lagi dengan memperburuk atau menjelek-jelekkan nama pemimpin tersebut, ini hukumnya wajib, maka ini merupakan salah kaprah dan kebodohan yang amat sangat jelas. La ya'lamu sahibuhu ma yatarattabu alaihi minal mafasid al-i'zam fid dini wad dunya, yang mana orang yang meyakini hal di atas, ya, yang meyakini wajibnya mengingkari kemungkaran dengan menyebutkan nama pelakunya, yaitu pemimpin kaum muslimin, dan memburuk-burukkan namanya, menjelek-jelekkan harga dirinya, ia tidak mengetahui kerusakan apa yang nantinya akan menjadi imbasnya. La ya'lamu sahibuhu ma yatarattabu alaihi minal mafasid al-'idham. Ya, orang yang meyakini tadi, ya, itu tidak mengetahui konsekuensi-konsekuensi atau imbas-imbas negatif dari kerusakan yang besar yang nantinya akan terjadi, baik dari sisi agama maupun dari sisi dunia. Kama ya'rifu dzalika min nurillahi aw kama ya'rifu dzalika man nawwara Allahu qalbahu wa 'arafa tariqata salafus salih wa a'immatud din. Sebagaimana, ya, hamba-hamba yang Allah berikan cahaya dalam hatinya, dia mengetahui, ya, tariqah, metode kaum salaf dan ulama Islam di dalam menasihati pemimpin kaum muslimin. Maksud dari ucapan para ulama ini, pertama, manakala kemungkaran atau mukhalafat, penyimpangan-penyimpangan agama dilakukan oleh pemimpin kaum muslimin, maka pengingkaran tersebut hukumnya tetap wajib untuk dilakukan. Caranya adalah dengan memberikan nasihat dengan cara yang syar'i,
dengan cara yang lemah lembut dan tidak menjelek-jelekkan mereka, apalagi menyebut nama mereka ya di tengah-tengah umat. Yang kedua, orang yang dalam tanda kutip beranggapan bahwasannya menegakkan kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin itu harus disebutkan nama mereka. Ini hakikat orang ini tidak mengetahui kerusakan apa yang nantinya akan muncul setelah perbuatannya. Hanya ulama-ulama yang Allah berikan cahaya dalam hatinya dan Allah tunjukkan metode salaf di dalam nasihat pemimpin, itu yang mengetahui betapa besarnya mafsadah, ya, kerusakan yang nanti muncul dengan cara mereka. Nah, dari sini kita mengetahui ma'asyiral muslimin, ya, bahwasannya mengingkari sebuah kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin kaum muslimin ketika dilakukan terang-terangan dan juga menyebut nama pemimpin tersebut atau penguasa tersebut, ini akan membawa dampak negatif yang begitu besar. Dan ini tidak dibenarkan oleh syariat kita. Karena syariat Islam selantiasa menjaga maslahat ammah, maslahat yang bersifat umum. Ya. Kemudian dibawakan pula ucapan Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala. Dia mengatakan di sini, "An-nushu yakunu bil uslubil hasan wal kitabatil mufidah wal musyafahah al mufidah." Menasihati, ya, yakni menasihati seorang pemimpin, penguasa kaum muslimin, itu dilakukan dengan cara yang baik, dengan tulisan yang bermanfaat atau berbicara yang berfaedah. Walaysa minan nushi tashhiru bi'uyubin nas. Bukanlah termasuk nasihat dengan cara menyebarkan aib manusia. Wala bintiqadid dawlati 'ala al-manabir wa nahwiha. Dan juga tidak dilakukan dengan cara menunjukkan kebobrokan, kerusakan, ya, atau menjelek-jelekkan daulah, yaitu sebuah negeri, di atas mimbar-mimbar atau yang semisalnya. Tidak. Lakin nusha an tas'a bi kulli ma yazilu aw yuzilu syarra wa yuthbitul khaira bituruqil hakimah wa bil wasail allati yardaha Allahu azza wa jalla. Akan tapi, ya, nasihat itu diusahakan, dilakukan dengan cara yang bisa menghilangkan keburukan dan kejahatan serta mendatangkan kebaikan dengan cara-cara yang bijak dan dengan wasail-wasail, ya, perantara-perantara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi sebuah kaidah, ya, dalam kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar secara khusus kepada pemimpin kaum muslimin, yaitu tidak dibenarkan untuk mengangkat keburukan, ya, orang yang diingkari perbuatannya, orang yang diingkari kejelekan dan kemaksiatannya. Tidak boleh disebarkan aibnya, apalagi ketika menyangkut hak pemimpin, hak penguasa. Fahadha min babi aula. Maka ini termasuk perkara yang jauh lebih utama. Wa qala rahimahullahu ta'ala, dan beliau rahimahullah juga mengatakan, laisa min manhajis salaf at-tashhiru bi'uyubil wulati wa dhikru dhalika 'ala al-manabir. Dan bukanlah termasuk manhaj salaf, ya, metode ulama salaf di dalam menasihati pemimpin, apa?
at-tashhiru bi'uyubil ula, yaitu menampakkan, mengumumkan ya aib-aib pemimpin. Tidak. Bukan seperti ini metode ulama salaf. Di dalam mereka memberikan ya sebuah nasihat, di dalam mereka menegakkan ya nahi mungkar, khususnya kepada pemimpin kaum muslimin. Mereka tidak menyebutkan kejelekan, keburukan pemimpin. Wa dzikru dzalika 'ala al-manabir, dan menyebutkannya di atas mimbar-mimbar kaum muslimin. Tidak. Lianna dzalika yufdi ila al-fawdha wa 'adami as-sam'i wa at-ta'ati fil ma'ruf. Mengapa demikian? Mengapa para ulama salaf tidak membenarkan di dalam mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin kaum muslimin dengan menampakkan aib-aib mereka, menunjukkan kebobrokan mereka? Tidak. Mengapa? Jawabannya adalah agar hal ini tidak mengantarkan kepada gejolak yang luar biasa dan tidak mengantarkan kepada pembangkangan rakyat kepada pemimpinnya. Sehingga mereka tidak mau mendengar, tidak mau taat dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Wa yufdi ilal haud alladhi yadurru wa la yanfa', dan bisa mengantarkan kepada berbagai macam pergolakan yang mendatangkan mudarat, yang tidak membawa manfaat. Walakin at-tariqah al-muttabah 'inda salaf, akan tapi ya cara yang diikuti oleh kaum salaf adalah an-nasihah fima bainahum wa bainas sultan, yaitu memberikan nasihat ya apa yang ada pada mereka dan apa yang ada pada penguasa. Artinya dilakukan dengan cara rahasia, dan itu merupakan cara yang terbaik dan merupakan hukum asal di dalam nasihati seorang pemimpin. Wal kitabah ilaih, dan menulis kepada penguasa tadi, awal ittisal bil ulama alladzina yattasiluna bihi hatta yuwajjiha ilal khair, atau kita meminta tolong kepada ulama yang dekat kepada penguasa supaya diberikan arahan-arahan kepada yang baik. Nah, dari sini pun kita bisa memahami bahwa Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala ya juga mengarahkan kita kaum muslimin untuk tidak melakukan perkara sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok menyimpang yang lain di dalam memberikan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Tidak dibenarkan di dalam kita memberikan nasihat atau di dalam menegakkan nahi mungkar, menyebutkan kejelekan mereka, mengumbar berbagai macam kebobrokan yang ada pada pemimpin kaum muslimin. Tidak. Akan tapi dilakukan dengan cara yang rahasia, sembunyi-sembunyi empat mata, atau dengan menulis kepada pemimpin tersebut, atau melalui alim ulama yang memiliki kedekatan dengan pemimpin tersebut agar diberikan wejangan dan arahan kepada yang baik. Amma inkarul munkar biduni dzikril fa'il, fayunkiru zina wa yunkiru al-khamr wa yunkiru riba min duni dzikri man fa'alah, fadzalika wajibun. Kata beliau, adapun mengingkari kemungkaran tanpa menyebutkan pelaku, yaitu nama pelaku, mengingkari perzinaan, mengingkari minum-minuman keras, mengingkari riba, tanpa menyebutkan pelakunya, maka ini hukumnya wajib. Li'umumil adillati, berdasarkan keumuman dalil-dalil tentang wajibnya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Wa yakfi inkarul ma'asi wa tahdhir minha min ghairi an yudhkar man fa'alaha la hakiman wa la ghaira hakim. Cukup di dalam mengingkari kemaksiatan dan memperingatkan umat darinya tanpa menyebut pelakunya. Apakah itu seorang hakim ya ataukah bukan? Nah, ini adalah kaidah umum di dalam kita mengingkari sebuah kemungkaran, yaitu
tanpa menyebutkan pelakunya. Siapa yang melakukan? Tanpa menyebutkan. Akan tapi diumumkan, ya, dimarginalkan terkait dengan perbuatan kemungkaran itu sendiri. Misalnya kita mengingkari perzinaan yang merambah di masyarakat tertentu. Kita ingkari, kita jelaskan bagaimana dosa besarnya zina. Ya, bagaimana ancaman-ancaman yang datang dalam nas. Bagaimana azab-azab yang Allah siapkan bagi mereka pelaku zina. Disampaikan tanpa menyebutkan pelakunya. Sama halnya ketika pemimpin kaum muslimin, ya, atau penguasa kaum muslimin terjatuh dalam berbagai macam kemungkaran, maka ini pun juga wajib diingkari, namun secara umum, ya, tidak menyebutkan nama dan tidak, ya, memperburuk dan menjelek-jelekkan aib yang dilakukannya. Wa qad yaqulu qail, dan terkadang ada yang berkata, ma huwal jam'u baina ma warada min an-nusus al-anif dhikru at-taraf minha والتي أفادت أن النصح الشرعي للسلطان مقيد في حالتين أن يكون سرا بين الناصح والمنصوح أو علانية أمام السلطان بحضور حسب ما تقضي أو تقتضي به المصلحة الراجحة وأنه قد صح من فعل أو من فعل الصحابة والسلف الإنكار علانية على السلطان. Terkadang ada yang bertanya, ya, atau ada yang berkata, bagaimana, ya, menggabungkan antara nas-nas yang datang di atas, ya, yang berbicara tentang mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin kaum muslimin, ya, dengan terang-terangan tanpa menyebutkan nama, dan nas-nas yang menunjukkan bahwasannya menasehati penguasa itu dilakukan dengan salah satu dari dua keadaan, dari dua cara. Wallati afadat anna nusha syar'i lis-sultani muqayyadan fi halatain. Dan nas-nas yang menunjukkan bahwasanya nasihat syar'i kepada penguasa itu terikat, ya, dalam dua keadaan. Yaitu baik dengan cara sembunyi, rahasia, antara yang memberi nasihat dengan yang dinasihati, atau terang-terangan di hadapan penguasa dan penguasa itu hadir di majelis tersebut, yang mana ini tergantung pada maslahat mana yang lebih besar untuk dilakukan salah satu dari keduanya. Kemudian di sisi yang lain, ya, telah sahih dan valid sebagian perbuatan sahabat dan juga ulama salaf di dalam mengingkari kemungkaran secara terang-terangan kepada penguasa. Bagaimana, ya, cara kita menggabungkan nas-nas di atas, ya, nas-nas dari ucapan-ucapan para ulama, demikian pula nas-nas syar'i yang secara khusus menunjukkan di dalam memberikan nasihat tidak terlepas dari dua cara, baik itu dengan rahasia ataukah dengan terang-terangan di hadapan pemimpin kaum muslimin. Fal jawabu an yuqal, maka di sini jawabnya ada beberapa. Yang pertama dikatakan anna ma warada min al-inkari 'ala al-wulati min as-sahabah kana amamahum la bighaibatihim. Artinya, riwayat-riwayat yang datang dalam hal pengingkaran kepada pemimpin kaum muslimin yang dilakukan oleh sebagian sahabat itu dilakukan di hadapan pemimpin mereka. La bi ghaibatihim,
tidak dilakukan ketika pemimpin tidak ada. Maksudnya, beberapa riwayat yang diantaranya disampaikan di bahasan-bahasan sebelumnya yang menunjukkan bahwasannya para sahabat di antara mereka ada yang menegakkan nahi mungkar ya kepada pemimpin mereka dengan terang-terangan, dan itu dilakukan ketika pemimpin itu ada di hadapannya, bukan tatkala pemimpin tidak ada. Qala Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, jami'ul inkaratil waridah 'anil salaf inkaratun hasilah baina yaday al-amir awil hakim. Seluruh pengingkaran-pengingkaran yang datang dari salaf ini semua adalah pengingkaran-pengingkaran yang terjadi atau yang dilakukan ya di hadapan pemimpin langsung atau di hadapan hakim. Jadi perlu kita ketahui ya, apabila kita mengetahui riwayat dan nas-nas bahwasanya mereka para sahabat atau di antara sebagian mereka ada yang mengingkari kemungkaran pemimpin, ingat itu dilakukan secara langsung di hadapan pemimpin. Bukan mereka melakukannya ketika pemimpin tidak ada di majelis itu. Ini yang harus kita jadikan sebagai pegangan supaya kita tidak terkena syubhat sebagian kelompok yang menyimpang dibolehkannya mengingkari kemungkaran pemimpin ketika pemimpin tidak ada di majelis itu dengan membawakan beberapa riwayat yang diantaranya dari kalangan kaum salaf. Tidak, kaum salaf ya, baik dari kalangan para sahabat atau generasi sepeninggal mereka, di dalam menegakkan kemungkaran-kemungkaran ya, yang diantaranya adalah menegakkan kemungkaran tersebut di hadapan pemimpinnya, dan pemimpin itu ada, bukan dalam kondisi pemimpin itu tidak ada. Wa qala rahimahullah, dan beliau juga mengatakan rahimahullah, as-salafu rahimahumullah laisa min adatihim an yaktabul hukam abadan. Salaf, kaum salaf ya, semoga Allah merahmati mereka, bukanlah termasuk kebiasaan mereka untuk menggibah pemimpin mereka selamanya. Jadi menggibah, membicarakan keburukan pemimpin, itu bukanlah termasuk kebiasaan dan akhlaknya ulama salaf, tidak. Dan itu dibawa atau selalu ada di setiap kali mereka mengingkari kemungkaran. Makanya tadi disebutkan ya, apa yang dilakukan oleh sebagian sahabat atau generasi sepeninggal mereka di dalam mengingkari kemungkaran pemimpin itu dilakukan di hadapan penguasa, dan penguasa itu hadir. Bukan sebagaimana yang diyakini dan dianggap oleh sebagian kelompok yang menyimpang, tidak. Dan di sini disampaikan as-salafu rahimahumullah laisa min adatihim an yaktabul hukam abadan. Kaum salaf ya, yang tidak menjadi kebiasaan mereka adalah menggibah para pemimpin. Bukan kebiasaan mereka. Bukan manhaj mereka menggibah pemimpin. Bukan metode mereka di dalam menegakkan nasihat. Fahadhihi at-tariqatu mukhalifatun li tariqati salaf. Metode ini jelas sekali menyimpang dari metode kaum salaf. Artinya menggibah pemimpin ya, sekalipun itu di dalam menegakkan nasihat atau mengingkari kemungkaran dengan cara menggibah ya, pemimpin tidak ada di majelis itu, maka ini bukanlah termasuk metode kaum salaf. Man kana minhum yuridu an yatakallam 'ala sultan yatakallam 'alaihi amamah. Barang siapa yang ingin untuk berbicara kepada penguasa, hendaknya dia berbicara langsung di hadapannya. Hatta la takuna ghibah, sehingga ini tidak berubah menjadi
ghibah yang dilarang oleh agama. Wa hatta yastati'a hadzal imam an yudafi'a an nafsihi idza kana aw in kana muhiqqan. Sehingga ya seorang imam, seorang pemimpin kaum muslimin, dia bisa dan sanggup untuk membela dirinya jika berada di atas kebenaran. Aw yataraja'u in kana mubtilan, atau diharapkan dia bisa rujuk manakala dia salah. Amma min wara'il al-judur, adapun ketika nasihat, ketika ingkarul munkar dilakukan di belakang layar, ya, di belakang tembok, thumma talfaqu aidan asya'u ghairu sahihah wa hiya kadzib. Demikian pula ditambah lagi dengan membumbui dengan berbagai macam hal yang tidak benar, ya, yang dinisbatkan kepada pemimpin, maka ini merupakan kebohongan dan kedustaan. Man ladzi yujawwizu hadza? Apa yang bolehkan hal ini? Al-Qur'anu was sunnatu baina aydina walhamdulillah waruju'u ilaihima wajibun. Quran dan sunnah ada di hadapan kita, walhamdulillah, dan wajib hukumnya untuk kembali kepada keduanya. Nah, maksud ucapan beliau di sini, ya, pertama, bahwasannya metode kaum salaf di dalam memberikan nasihat atau di dalam menegakkan nahi mungkar kepada pemimpin kaum muslimin, mereka jauh dari menggibah. Yang kedua, apabila seorang ingin, ya, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar atau memberikan nasihat kepada pemimpin, hendaknya dia langsung menemuinya berbicara empat mata. Apabila seorang imam, seorang pemimpin berada di atas kebenaran, dia akan bisa langsung membela dirinya. Apabila dia berada di atas kesalahan, maka dia bisa rujuk kepada kebenaran. Yang ketiga, ya, metode yang menyimpang adalah menegakkan nasihat atau mengingkari kemungkaran dengan cara ghibah, yaitu di luar atau tidak di majelis atau tidak di satu majelis dengan pemimpin. Menggibah, ya, tidak adanya orang yang menjadi objek pembicaraan. Ditambah lagi dengan berbagai macam penisbatan hal-hal buruk, hal-hal jelek yang memperparah keadaan. Maka ini metode yang menyimpang, yang jauh dari metode kaum salaf. Kemudian yang kedua, kalau tadi yang pertama, ya, terkait dengan jawaban bagaimana cara kita menggabungkan nas-nas dari ucapan para ulama, demikian pula nas-nas syar'i yang menunjukkan dalam menegakkan nasihat itu harus dilakukan dengan dua keadaan, baik itu secara rahasia ataukah terang-terangan di hadapan penguasa. Yang kedua adalah anna kullama haqqaqal maqsuda wa daf'a al-munkar bima la yufdi ila ma huwa ankar kana wal maslakul syar'i as-sahih. Bahwasannya segala apapun yang bisa mewujudkan tujuan dan bisa menepis kemungkaran tanpa mengakibatkan kemungkaran yang jauh lebih besar, maka itulah cara yang ditempuh, ya, itulah cara yang syar'i yang sahih. Fal inkaru ala sultani sirran huwal asl, kata beliau, wa huwal aula. Mengingkari kemungkaran kepada penguasa dilakukan dengan rahasia, ini hukum asalnya. Dan itu adalah cara yang lebih baik. Wa yasihhu alaniyatan amamahu indahu la bighibatih. Dan boleh juga di dalam mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa, itu dilakukan secara terang-terangan di hadapan penguasa, ya, di hadapan penguasa ketika penguasa itu ada di majelis tersebut.
ma lam yufdi ila mafsadah, selama tidak mengantarkan kepada kerusakan. Makanya sering kita sampaikan, ya, pengingkaran terhadap kemungkaran penguasa yang dilakukan dengan terang-terangan di hadapan penguasa, jika tidak menimbulkan mudarat yang jauh lebih besar, ya, atau menimbulkan mafsadah, maka ini boleh dilakukan. Namun apabila di sana ternyata akan menimbulkan mafsadah, kemudaratan yang jauh lebih besar, maka cara tersebut tidak boleh ditempuh. La tuhaqqiqul maqsuda syar'i min nasihatih wa amrih bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar fayunkirul munkar. Tidak bisa mewujudkan tujuan syar'i dari nasihat yang disampaikan, dari amar ma'rufnya dan juga nahi mungkarnya. إذ أن المنكرات إذا شاءت لابد أن تنكر على المنابر وفي المجالس وغيرها. Kemungkaran-kemungkaran, ya, apabila sudah merambah, sudah tersebar, maka ini wajib untuk diingkari melalui mimbar-mimbar kaum muslimin dan di majelis-majelis mereka atau yang lainnya. Lakin akan tapi la yatakallam bisultan wa la yuhayju alaihi al-'ammah bi dzikri mukhalafatih wa ma'siyatih wa mu'inan isma sultan ma waqa'a fihi minal munkar. Kemungkaran, ya, apabila sudah merajalela tersebar di tengah-tengah masyarakat, maka wajib hukumnya untuk diingkari melalui majelis-majelis ilmu, mimbar-mimbar kaum muslimin, ya, tanpa membicarakan tentang kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa dengan menyebut nama, apalagi memperburuk, ya, kondisi, dan juga tanpa memprovokasi massa, yaitu masyarakat kaum muslimin, dengan menyebut-nyebut penyimpangan dan kemaksiatan yang dilakukan oleh penguasa. Nah, ini yang perlu kita fahami, ya. Apabila di suatu tempat terjadi kemungkaran yang merajalela di tengah-tengah masyarakat kita, maka wajib hukumnya untuk diingkari, baik melalui majelis ilmu, baik melalui mimbar-mimbar kaum muslimin. Dan apabila, ya, ternyata di sana ada penguasa yang juga terjatuh ke dalamnya, maka hukumnya tetap tidak boleh kita menyebut nama penguasa, sebagaimana tidak bolehnya kita menyebut pelaku kemaksiatan tatkala kita mengingkari sebuah kemungkaran. Dan jika apabila penguasa itu juga terjatuh ke dalamnya, maka di dalam mengingkari kemungkaran tersebut tidak dibolehkan bagi kita untuk memprovokasi massa dengan mengajak mereka untuk memperburuk dan menjelek-jelekkan penguasa. Amma at-tahyiju aw an-nushu wal inkaru 'alaniyatan bi ghibati fa innahu yufdhi ila mafsadatin akbar wa la yuhaqqiqu al-maqsud asy-syar'i fa hadha munkar la budda min inkarih. Adapun, ya, menggerakkan massa atau memberikan nasihat atau memberikan pengingkaran atau mengingkari dengan cara terang-terangan, namun dilakukan dengan menggibah, ya, tanpa hadirnya penguasa, sesungguhnya ini akan mengantarkan kepada kerusakan yang besar, tidak bisa menyampaikan kepada tujuan syar'i dari maksud nasihat atau pengingkaran tersebut. Fahadha munkar, maka perkara ini adalah perkara yang mungkar yang harus diingkari. Maksudnya, apabila ada orang beranggapan bahwasan di antara bentuk pengingkaran, ya, dari perbuatan yang mungkar adalah dengan kita berbicara dengan terang dan jelas
dengan cara menggibah, ya, khususnya penguasa, ditambah lagi memperkeruh keadaan dengan berbagai macam penisbatan keburukan dan kejelekan yang lain yang tidak sesuai kenyataannya, diperparah dengan memprovokasi massa, maka ini semuanya merupakan perkara yang mungkar. Karena ini akan mengantarkan kepada mafsadah yang jauh lebih besar dan juga tidak bisa menyampaikan kepada tujuan syar'i dari ditegakkannya kemungkaran tersebut. Tujuan syar'i ditegakkannya kemungkaran itu adalah menghilangkan keburukan, menghilangkan kejelekan. Setidaknya meminimalisasi sebuah keburukan yang ada. Bukan malah menambah mafsadat dan keburukan. Baik. Kemudian dikatakan juga, qala asy-syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah, asy-syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah mengatakan, al-munkaratu idza sya'at fala budda an tunkar 'ala al-manabir, lakin la yatakallam bil ashkhasi anfusihim. Kemungkaran-kemungkaran apabila sudah menyebar wajib untuk diingkari melalui mimbar-mimbar kaum muslimin. Akan tapi tidak boleh, ya, seorang mengingkari kemungkaran berbicara orang per orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Tidak boleh. Tidak boleh menyebutkan nama fulan melakukan ini, fulan melakukan ini, tidak boleh. Akan tapi kemungkaran, ya, atau pengingkaran dari kemungkaran itu dilakukan dengan cara menjadikan gaya bahasa secara umum. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yunkira ala qaum qala ma balu qaum yaquluna kadza wa kadza. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh satu kaum, maka beliau mengatakan, mengapa kaum ini melakukan ini dan itu, kemaksiatan ini dan itu. Tidak menyebutkan, ya, nama kaum itu atau nama orang yang melakukannya. Wa amma idza kana al-munkaru qalilan fi an-nasi fala yanbaghi an yunkira 'ala al-manabir. Nah, kemudian beliau mengatakan, adapun apabila kemungkaran itu masih sedikit terjadi di tengah-tengah masyarakat, maka seyukianya tidak diingkari melalui mimbar kaum muslimin. Ya, ini perbedaan kapan seorang, ya, mengingkari kemungkaran di mimbar kaum muslimin, di majelis-majelis mereka, kapan mereka tidak melakukannya. Apabila kemungkaran itu masih sedikit, masih kecil, dilakukan oleh segelintir orang saja, maka lebih baik tidak diingkari melalui mimbar kaum muslimin. Beda halnya manakala kemungkaran sudah merajalela di tengah-tengah masyarakat, merambah luas, maka di sini harus ditegakkan pengingkaran terhadap kemungkaran itu melalui mimbar-mimbar kaum muslimin, tentu tanpa menyebutkan person-person yang melakukannya. Lianna inkarahu 'ala al-manabir ma'nahu isya'atuh bainan nas. Ya, karena sesungguhnya mengingkari kemungkaran di atas mimbar kaum muslimin maksudnya adalah, ya, menyebarkan atau mengumumkan di tengah-tengah manusia adanya kemungkaran yang sedang terjadi. فإذا شاعت هذه الفعلة المنكرة بين الناس أنكرها على المنابر حتى يفهم الناس. Ya, apabila kemungkaran itu sudah merajalela di tengah-tengah manusia, maka harus diingkari melalui mimbar kaum muslimin sehingga manusia itu faham kalau perbuatan tersebut adalah perbuatan yang mungkar, tidak boleh, perbuatan maksiat. Walakin la taf'al syai'an yujibu an yuthawwira an-nas 'ala wulati al-umur. Akan tapi tidak boleh kamu melakukan sesuatu yang bisa mengantarkan manusia ini membangkang kepada pemimpin mereka. Wa an yakrahuhum wa yanbadhuhum,
dan juga membenci pemimpinnya. Lianna khataru hadza 'azim. Karena bahaya hal ini amat sangat besar. Qad yatara'a lin-nasi aw yurihi syaitan annahu idza fa'ala dzalik kana fihi dhaqtun 'ala al-wulat bi an yastaqimu 'ala dinillah walakin al-amra laysa kadzalik. Terkadang ya dijadikan indah oleh syaitan dalam pandangan manusia di dalam mengingkari kemungkaran ya yang dilakukan oleh pemimpin kaum muslimin ya dengan menyebutkan nama mereka, diyakini ini bisa memberikan tekanan kepada pemimpin supaya mereka mau istiqamah di atas agama Allah. Namun kenyataannya tidak demikian. Justru yang terjadi apa? Sebaliknya. Justru yang terjadi apa? Sebaliknya. Beliau juga mengatakan di sini, ya, innal manhaj as-salima an tunasiha walatal umur bimusyafahatihim in tamakkanta bil kitabati ilaihim. Kemudian dikatakan sesungguhnya manhaj yang selamat adalah kamu menasihati pemimpin kaum muslimin dengan berbicara langsung kepadanya jika itu memungkinkan, ataukah dengan menulis sebuah surat dalam bentuk menegakkan nasihat kepada mereka. Tusallimuha biyadika in istata'ta. Menulis surat kemudian kamu menyampaikan secara langsung kepadanya jika kamu mampu. Aw bi tariqatin akhar, atau dengan cara yang lain. Fa in ihtadaw fa hadzal matlub. Jika pemimpin itu mendapatkan hidayah dari nasihat itu, maka ini harapannya. Wa illa falaysa minal maslahah an nuthira an-nasa ala haula'il hukam. Jika tidak boleh ya, hukumnya kita menggerakkan massa untuk menekan pemimpin kaum muslimin. Bahkan ini bukan termasuk perkara yang mendatangkan maslahat. Li'annahu yuntiju minasyarri wal fasadi wat tafarruq akthar mimma yahsulu minal maslahah. Karena sesungguhnya perkara ini ya akan menghasilkan keburukan dan kerusakan, ditambah lagi perpecahan jauh lebih banyak dibandingkan dengan kemaslahatan. Bal qad tan'adimul maslahatu mutlaqan. Bahkan bisa jadi ya tidak ada maslahat sama sekali di sana. Ketika kita menggerakkan massa ya, kemudian kita memprovokasi mereka untuk mengingkari kemungkaran pemimpin tersebut, bahkan ditambah lagi dengan menjelek-jelekkannya. Idza raqibal hakimu ra'sahu wa qala ana lan akhda li hadha alladhi hawala ad-daqtu alai bi itharati asy-sya'bi mathalan. Terlebih apabila hakim sudah naik pitamnya, dia mengatakan aku tidak akan pernah ya mau tunduk orang yang berusaha untuk menekan diriku dengan cara menggerakkan massa. Hal-hal seperti ini ya harus dijauhi oleh setiap kita yang betul-betul dan jujur di dalam menempuh manhaj salaf, yaitu tidak menggerakkan massa di dalam menasihati pemimpin, tidak menggerakkan massa dan menghasut massa, apalagi provokasi mereka ketika kita mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin kaum muslimin. Kemudian dikatakan juga di sini, wa qala rahimahullah, dan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, ammal munkaratu syai'ah fa ankaraha. Adapun kemungkaran-kemungkaran yang sudah merajalela, lantas ia mengingkarinya. Lakin kalamuna 'ala al-inkari 'ala al-hakim مثل أن يقوم الإنسان مثلا في المسجد ويقول الدولة ظلمت أو الدولة فعلت. Akan tapi ya, ucapan kita dalam mengingkari kemungkaran kepada penguasa ya, seperti seorang mengatakan di masjid ya, negara ini
melakukan kezaliman ini dan itu. Negara ini telah melakukan ini dan itu. Dengan menyebut-nyebut kemungkaran tersebut dan membawa nama negara. Fayatakallam fi nafsil hukam, dan ia berbicara pada diri pemimpin terkait dengan pribadi pemimpin yang melakukan kemungkaran. Wa hunaka farqun baina an yakuna al-amir aw al-hakim alladhi turidu an tatakallam alayhi baina yadik wa baina an yakuna ghaiban. Dan di sana ada perbedaan antara pemimpin atau hakim yang kamu inginkan berbicara di hadapannya langsung, dan antara kamu berbicara tanpa ada kehadirannya. Lianna jami'al inkaratil waridah 'anil salaf inkaratun hasilah baina yadayil amir awil hakim. Karena sesungguhnya semua pengingkaran yang datang dari kaum salaf itu adalah pengingkaran yang dilakukan langsung di hadapan pemimpin atau hakim. Wa hunaka farqun baina kaunil amir hadiran aw ghaiban. Dan di sana ada perbedaan dalam mengingkari kemungkaran antara pemimpin itu hadir atau tidak. Al-farqu annahu idza kana hadiran amkanahu an yudafi'a an nafsihi. Perbedaan itu terletak manakala pemimpin itu ada di majelis tersebut, di majelis yang seorang mengingkari kemungkaran, maka pemimpin ini akan membela dirinya jika berada di atas kebenaran. Wa yubayyin wajhata nadharih, dan dia akan menyampaikan cara pandang dia. Waqad yakunu musiban wa nahnu mukhti'un, bisa jadi dia benar, kita yang salah. Lakin idza kana ghaiban, akan tapi apabila pemimpin ini tidak ada di majelis tersebut, wa bada'na nahnu nufassilu thawba alaihi, kemudian kita mencoba untuk merobek-robek pakaiannya, ala ma nuridu hadza huwa alladhi fihi khuturah, maka inilah yang berimbas kepada mara bahaya. Walladhi warada 'anil salaf kulluhu fi muqabalati al-amiri aw al-hakim, wa ma'lumun anna al-insana law waqafa yatakallam fi shakhsin min an-nasi wa laysa min wulati al-umur wa dhikruhu fi ghaibatihi. Dan riwayat yang datang dari kaum salaf semuanya itu tentang mengingkari kemungkaran di hadapan pemimpin. Dan di antara perkara yang maklum, bahwasanya manusia apabila dia berdiri berbicara terhadap seorang bukan pemimpin, kemudian dia menyebutkan ketika orang tersebut tidak ada, fasafa yuqal hadhi ghibah, maka ini adalah ghibah. Artinya ketika ada orang yang membicarakan orang lain tanpa kehadirannya, ini disebut ghibah, dan itu adalah perkara yang maklum. Idza kana fika khair fasarahahu wa qabalah, jika ada pada diri Anda itu kebaikan, maka dia akan menyampaikannya dengan terang dan akan menerimanya. Ana uridu mathalan an aqula linnas ijtanibu ar-riba, wa ya'ti wa yaqul hadha buyutur riba mu'linah wa rafi'ah البناء فلا يقول هكذا، يعني هذا إنكار ضمني على الولاة، لكن يقول تجنبوا الربا والربا محرم وإن كثيرا وإن كثر بين الناس الميسر حرام وإن أقر ما أشبه ذلك. Baik, inti dari akhir ucapan beliau adalah di sana itu ada perbedaan antara kita mengingkari kemungkaran dengan adanya objek yang kita ingkari, yaitu orangnya di majelis itu, dengan tidak adanya. Nah, cara yang syar'i di dalam mengingkari sebuah kemungkaran, khususnya kepada pemimpin, itu tatkala manakala pemimpin itu ada di hadapan kita, di hadapan orang yang mengingkari kemungkaran. Bisa jadi, pemimpin ini memiliki argumen yang lain sehingga ia bisa membela. Bisa jadi pemimpin ini memiliki cara pandang yang lain sedangkan kita belum sampai dan menemukan cara pandang itu.
dan bisa jadi dia benar, kita yang salah. Namun berbeda halnya dengan menegakkan pengingkaran akan kemungkaran ketika tidak hadirnya penguasa. Maka ini akan masuk ghibah, dan ini terlarang. Dan orang yang melakukan ghibah, walaupun maksudnya baik untuk mengingkari kemungkaran, itu tidak mendatangkan maslahat sama sekali. Baik, jadi bisa kita simpulkan di sini dari keadaan atau macam yang ketiga yang berupa mengingkari kemungkaran tanpa ada kehadiran penguasa, itu tidak terlepas dari dua macam. Yang pertama yaitu mengingkari kemungkaran terang-terangan dengan menyebutkan nama penguasa, ini hukumnya haram, tidak boleh, ya. Macam yang kedua adalah mengingkari kemungkaran dan memperingatkan darinya tanpa menyebutkan nama penguasa, maka dalam hal ini dibolehkan apabila terdapat maslahat yang rajih di sana. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini materi bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.